Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Kita tetap semangat, kita tetap yakin bahwa perjalanan hidup akan menjadi mudah ketika hati terbuka dan akal digunakan untuk memahaminya. Orang-orang biasa, obrolan kita kali ini tentang bagaimana kita seharusnya bersyukur atas anugerah akal yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Adabuddin wa Ad-Dunya yang disusun oleh Syekh Imam Al-Mawardi, ada beberapa kalimat-kalimat penting yang mungkin bisa menjadi acuan buat kita untuk bagaimana menyadari betapa kedudukan akal begitu penting bagi kita dalam memahami segala sesuatu yang kita jalani, lakukan, alami, dan lewati dalam kehidupan kita. Salah satunya bahwa diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna likulli syai'in di'amatun," bahwa segala sesuatu itu ada sandarannya, dan wa di'amatu amalil mar'i aqluhu, dan sandaran perbuatan dari seseorang itu adalah akalnya. Fa biqadri aqlihi, dan sesuai kadar akal yang dimiliki oleh seseorang, takunu ibadatuhu li rabbih, maka ia melakukan ibadah, menghamba kepada Tuhannya. Ama sami'tum ihbarallahi ta'ala an qaulil fajir, apa kita belum mendengar bahwa dalam Al-Quran orang-orang yang berlaku buruk, orang-orang yang bersifat semena-mena, orang-orang yang jahat, mereka menyesali kesalahan mereka, tidak menggunakan akal mereka ketika menerima sesuatu informasi kebenaran terkhusus tentang agama. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesali, andaikan dulu kita mau memerhatikan, mau mendengarkan, mau menggunakan akal kita untuk apa-apa yang sampai kepada kita berhubungan dengan kebenaran agama, mungkin kita tidak masuk neraka sa'ir hari ini. Begitulah. Jadi orang-orang biasa, saya, Anda, biasakanlah untuk mencerna sesuatu dengan akal kita. Gunakan akal kita, aktifkan akal kita ketika menerima informasi apapun, agar kita tidak tergesa-gesa, terburu-buru mengambil kesimpulan, menerima atau menolaknya. Karena akal adalah sandaran bagi apa-apa yang akan menjadi perbuatan dan tindakan kita. Melalui akal, kita memilih dan memilah apa-apa yang sekiranya patut dan pantas untuk kita lakukan, dan yang tidak patut dan tidak pantas untuk kita lakukan. Dan setiap orang beribadah, bahkan menghamba kepada Tuhannya, itu sesuai dengan kadar akalnya masing-masing. Karena itu, kita ketika berbicara pun harus menyesuaikan diri dengan kadar kemampuan akal orang-orang yang diajak bicara. Informasi lain tentang
betapa akal memiliki kedudukan penting dalam hidup ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, aslur rajuli aqluhu, sesuatu yang menjadi sumber atau sesuatu yang bersifat pokok dan utama dari seseorang itu adalah akalnya, nalarnya, wahasabuhu dinuhu, dan timbangan seseorang adalah bagaimana dia beragama. Ketika kita menimbang seseorang, maka yang kita lihat adalah bagaimana cara dia beragama, bagaimana dia atau bagaimana cara dia menghormati agama yang dianutnya dan agama yang tidak dianutnya. Wa muru'atuhu khuluquhu, dan kehormatan seseorang itu adalah akhlaknya. Sayyidina Umar bin Khattab seakan-akan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin melihat seseorang, lihatlah bagaimana nalarnya. Dari sumber nalar yang sehat akan hadir pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan yang sehat. Dari nalar yang tidak sehat atau bahkan nalar yang tidak digunakan, yang tidak diaktifasikan, maka kita akan sulit memahami apa yang ia mau dan apa yang ia kehendaki. Atau bahkan mungkin yang memiliki akal, yang memiliki nalar, mengalami kekeliruan dan kesalahan fatal dalam berlogika dan bernalar, tapi tidak menyadarinya. Itu kenapa penilaian kita tentang seseorang dilihat dari cara dia berpikir tentang sesuatu. Sementara takaran, ukuran, timbangan tentang kualitas spiritual seseorang, kualitas kesadaran seseorang adalah agamanya, dan kehormatannya ada pada akhlak, budi pekerti, dan perilaku sehari-harinya. Tentang kedudukan penting akal ini, informasi lain kita dapatkan dari Imam Hasan Al-Bisri atau Al-Basri rahimallahu ta'ala. Beliau menyampaikan seperti ini. Ma istauda'allahu ahadan aqlan illa istiqdahu illa istanqadahu bihi yauman ma. Ma astauda'allahu ahadan aqlan illa istanqadahu bihi yauman ma. Tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada seseorang lebih utama dari akalnya, atau tidak ada pemberian terbaik dari Allah kecuali akalnya pada seseorang. Karena akal itu tidak boleh disepelekan, sebab suatu saat nanti, suatu hari nanti, bisa jadi akal kita yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Nalar yang kita gunakan membuat kita terlindungi, terjaga, terpelihara dari kemungkinan mudah dibodohi, mudah disesatkan, dan mudah dianiaya oleh pikiran-pikiran orang lain, pandangan orang lain, perilaku orang lain. Karena nalar selalu akan bertanya, apakah yang ia katakan sebagaimana apa yang ada dalam hatinya, ataukah apakah yang ia ucapkan sebagaimana apa yang ingin ia lakukan. Dan nalar pula yang membuat kita tertolong dari ketersesatan memahami pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan orang lain, baik melalui tulisan maupun kata-katanya. Sebagian ahli hikmah, kaum bijak bestari menyatakan, al-aqlu afdalu marju. Akal adalah seutama-utamanya pengharapan. Wal jahlu anka aduun, dan kebodohan adalah seburuk-buruknya musuh. Apa artinya? Ketika kita menggunakan nalar kita, maka kita
termasuk orang yang diharapkan memiliki ketelitian, kecermatan dalam memahami sesuatu. Sementara kebodohan yang menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Karena kebodohan membuat kita tidak lagi mau mengaktifkan nalar kita untuk merespon apapun yang datang dari luar diri kita. Sebagian ulama lain menyatakan, Shodiqu kullu mri'in aqluhu wa aduwuhu jahluhu. Teman setiap orang adalah nalarnya dan musuhnya adalah kebodohannya. Yang terakhir, khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Sebaik-baik anugerah adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Saya dan Anda, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas anugerah akal yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga dengan begitu kita menjadi orang-orang yang terus-menerus terjaga dan tersadar untuk merespon segala sesuatu yang datang dari luar diri kita dengan nalar atau akal kita, agar kita hidup dalam karunia demi karunia yang terjagakan, karunia demi karunia yang terpelihara sebagai sesuatu yang membuat kita mampu mendaya gunakan akal kita untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi sesama. Dan dengan kesadaran bahwa akal adalah anugerah paling baik dan paling utama, semoga kita tidak terjatuh dalam kebodohan dan kedunguan yang itulah sesungguhnya sumber dari berbagai musibah yang menimpa diri dan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.